Iya. Hah? Itu siapa? Hey. Gak apa-apa. Yang penting ada belakangnya. Biar soalnya kalau nggak ada belakangnya. Muka yang kelihatan semua. Nah, tuh udah air. Rusuh. Ini dibuat kepang deh. Ada kepangnya. Di sini kepang dulu sini kepang. Nih apa ini? Ya udah. Bisa dibukain. Bukainnya. Ya. Bukain lah. Ya. Gitu. Kayak Terus ininya mana? bukan. Jangan di.
udah coba kalau jenisnya. Yang dewasa dia jerawatan. Tiba-tiba nabrak barang yang benernya, mendingan kita beli second lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita sharing lagi setelah terakhir hari Sabtu ya. Kita lewat live FB ya kemarin. Cuman kemarin karena waktu live terbatas ya, maksimal 1 jam. Jadi mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi insya Allah live hari ini kita lebih senggang untuk sesi Q&A gitu. Oke, selamat datang teman-teman. Alhamdulillah tadi juga sudah saya reminder. Biasa kalau biar hari Senin sih. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin biasanya hari full, jadi butuh di reminder. Oke. Sorry, sebentar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Silahkan ketikkan nama ya, nama, kemudian kota, dan jenis produk yang dijual ya. Jenis produk yang dijual, silahkan diketikkan. Nanti biar kita menyesuaikan dengan pembahasan kita hari ini gitu. Silahkan diketik di kolom komentar nama, kota, dan jenis produk yang dijual gitu ya. Dan juga boleh nanti teman-teman bisa ngasih tahu sekarang posisinya sebagai principal atau pemilik brand atau sebagai reseller gitu. Karena kita hari ini insya Allah akan study case langsung Instagram marketing yang terjangkau ya, yang terjangkau. Oke, sudah mulai ya ini. Waalaikumsalam Mbak Ninda, Mas Ninda ya. Terus ini Mbak Rini dari Depok, produknya busana muslimah dan tas sebagai reseller. Oke, insya Allah ya. Berarti Mbak Rini ini Instagramnya digabung atau jadi satu Mbak antara tas sama busana muslimah? Oke, ya tunggu dijawab dulu. Kemudian Mbak Titi, suplemen kesehatan dan skincare. Oke, ya ini apakah juga digabung atau pisah satu-satu? Rata-rata memang banyak yang multi produk ya, produknya dari beberapa kategori produk gitu. Oke, Mbak Maria dari Madiun Smart Hafiz, Mitra 3 Raksa ya, Hafiz Doll ya. Oke, siap. Terus sebagai reseller fashion muslim Mbak Safitri. Oke ya, insya Allah nanti kita akan study case juga. Gimana saya mendapatkan 10 dan 40 ribu followers pertama gitu ya, dengan saya juga masih merintis saat itu dengan budget yang minim gitu.
Oke, Mbak Lila dari Jatim, oke, gamis anak sebagai agen, owner baju anak Sragen, oke, produknya fashion, masih gabung, masih gabung ya ternyata ya. Oke, siap, nanti mungkin kita akan study case secara langsung. Mas Dehan, kaos custom sebagai reseller, oke, berarti jual kaos ya Mas ya, ya mempromosikan reseller. Bakso frozen, Masya Allah, bakso frozen. Ada food, ada herbal, ada beauty, ada fashion, Masya Allah ya. Ada edukasi juga, beragam ya, ada sebagai reseller, ada juga sebagai brand principal, Masya Allah. Rame hari ini. Oke, teman-teman, bismillah. Ini sudah setengah dari peserta ya, sudah 52 peserta, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Semoga kita berletih-letih belajar pada hari ini, insya Allah, untuk dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah dengan wujud kita ikhtiar, dengan wujud kita bertakwa dan tawakal. Semoga menjadi sumber rezeki kita. Oke teman-teman, bismillah kita mulai untuk pembahasan kita hari ini. Oke, ya. Oke, bentar. Di mana nih? Mulai dari sini aja ya, nanti kita review sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali diperjumpakan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online, Instagram marketing for online shop, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Jadi bagi teman-teman yang kemarin belum sempat bergabung, nanti bisa tonton episode kayak sinetron ya, pertemuan pertama dan sampai pertemuan ke-6 bisa tonton di YouTube Latif Setiawan. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sedikit review ya, mungkin untuk mengingat kembali optimasi Instagram khususnya bagi kita reseller dan khususnya bagi kita yang baru membangun brand ya. Dalam membangun brand ini saya punya indikator yang masih followersnya di bawah 10.000 gitu. Ya jadi kalau teman-teman sebagai reseller atau sekarang masih di bawah 10.000, nah inilah nanti yang bisa teman-teman jalankan untuk promosi khususnya di Instagram. Nah, kemarin kita bahas tentang algoritma. Ternyata di Instagram itu semakin konten yang kita buat itu semakin membuat orang betah, maka akan semakin diberikan jangkauan yang lebih sama Instagram. Karena memang goal Instagram adalah membuat orang betah berlama-lama. Karena kalau orang betah, maka export tempat advertiser beriklannya akan semakin tinggi, dan itu menjadi keuntungan dari Instagram. Jadi kalau ada konten yang disenangi oleh user Instagram, nah itu biasanya sama Instagram tuh akan digulung lagi ya, akan dikasih lagi engagement lebih gitu. Sehingga ketika kita serius membangun konten, maka insya Allah bahkan bisa di atas rata-rata. Misal di rata-rata engagement kita ada di angka 50. Ketika kita fokus bangun konten itu bisa sampai 400, 500, bahkan 8 bahkan 10 kali lipat gitu. Nah, kemudian kriteria muncul di Explore apa sih? Ya kurang lebih sama dengan algoritma sosial media selain Instagram ya, Facebook, termasuk juga TikTok, kurang lebih sama. Jadi algoritmanya adalah berdasarkan postingan yang kita engage, yang kita like, yang kita save, kita share, ya kita komen gitu. Nah, semuanya ini menjadi
rujukan Instagram untuk memunculkan saran terus konten di Explore kita berdasarkan apa yang kita engage di dalamnya. Gitu. Maka tugas kita adalah membangun interaksi gitu. Sehingga ketika kita bangun interaksi sama user Instagram, maka kemungkinan besar postingan kita akan muncul di Explore gitu. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas kalau goal kita adalah ingin memperbanyak like, maka caranya adalah kita dengan membuat foto sebagus mungkin, senatural mungkin, sepolos mungkin. Jadi kalau bisa tanpa logo gitu. Nah, ini kalau goal kita untuk memperbanyak likes gitu. Nah, ini contohnya ya rata-rata engagement di Instagram saya ya setelah yang lama 3 bulan training, alhamdulillah sudah ada yang sampai di atas 400, ada juga yang 1000, bahkan ada juga yang 1500. Memang random, tidak semuanya viral. Tapi polanya yang terjadi adalah ketika kontennya itu maksimal, likes-nya banyak. Contohnya di sini likes-nya ada 462, padahal biasanya hanya sekitar 50 sampai 100 gitu. Jadi bisa sampai 8 kali lipat gitu. Nah, kuncinya adalah teman-teman untuk memperbaiki kualitas foto, dan kualitas foto yang saya sarankan adalah tanpa menampilkan logo ya, tanpa menampilkan bingkai atau frame, jadi lebih natural kayak gini, biasanya engagement-nya lebih tinggi. Kemudian untuk memperbanyak komen, teman-teman bisa membuat yang namanya tebak-tebakan ya, teka-teki silang seperti ini ya. Jadi puzzle boleh, penjumlahan boleh gitu kan. Misal 1 tambah 5 tambah love sama dengan 10. Tebak jumlah love-nya berapa gitu. Atau temukan berapa banyak bebek gitu. Nah, jadi tebak-tebakan yang mudah semacam itu ternyata bisa memancing yang namanya komentar. Jadi teman-teman sebagai reseller atau sebagai prinsipal yang baru memulai di Instagram, maka ketika teman-teman punya goal selain dari likes yaitu komen, teman-teman bisa membuat quiz semacam ini. Ini alternatif untuk memperbanyak komen. Nah, kalau ingin memperbanyak save gimana? Untuk memperbanyak save, teman-teman bisa membuat edukasi. Nah, edukasi ini terserah teman-teman apakah mau carousel boleh atau mau langsung tulisan kayak gini. Misalkan penangkal marah ya. Yang pertama istighfar. Ketika istighfar masih marah, maka kita disunahkan untuk berwudu. Kalau berwudu juga masih marah, kita disunahkan untuk duduk. Kalau duduk masih marah, kita disunahkan untuk tidak berbicara. Kalau berbicara masih marah, kita disunahkan untuk tidur gitu. Itu jadi ini tips semacam ini ternyata engagement-nya bisa ada 33 save gitu. Jadi jenis konten ketiga yang teman-teman bisa buat ya untuk memperbanyak save maka adalah dengan edukasi. Nah, dengan edukasi ini teman-teman juga bisa menampilkan ya dalam bentuk carousel gitu. Carousel itu juga termasuk bagian dari edukasi, save-nya biasanya tinggi gitu ya. Terus ini yang dijalankan di Adizah Himar sekarang itu ada yang namanya video ya, video. Nah, itu kemarin sampai rata-rata sih ada di angka 1000-an viewers. Ya, jadi view-nya ada di angka 1000-an. Tapi itu murni ya, bukan komando dari saya, itu inisiatif dari tim kreatif. Dan itu belum kita share gitu. Semoga nanti pertemuan ke depan kita akan ulas kenapa sih kita pakai video. Tapi insya Allah kita coba dengan ini saja sudah cukup. Gitu, karena video ini butuh software editing video gitu, mungkin itu juga butuh effort yang lebih. Itu pertemuan kita kemarin, kemudian stories kita juga udah study case langsung apa yang harus kita lakukan agar dengan followers yang sedikit tapi orang beli gitu. Nah, ini kemarin juga sudah ada 3 clue. Yang pertama kita bisa interaktif dengan menjawab pertanyaan dari pelanggan
Yang kedua, melaporkan setiap progres pengiriman, packing, barang datang, kemudian apapun persiapan photoshoot itu langsung kita storisin untuk dilaporkan ke pelanggan. Dan kalau itu sudah berjalan, baru kita bisa jualan dengan yang namanya product knowledge. Gitu. Nah, Elek teman-teman bisa cari di Pinterest, atau bisa juga download di Flickr, atau bisa juga di Flaticon. Ya, silakan sesuaikan dengan tema, apakah mau pastel, mau vektor, atau vintage, ya, ataupun natural langsung ke gambar produk yang kita jual. Gitu, ya. Nah, kemudian hari ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu SEO. Nah, SEO ini biasanya teman-teman yang muncul adalah pencarian lokal. Misalkan gini, kita coba cek algoritma SEO ya teman-teman ya. Langsung praktek aja biar lebih mudah dimengerti. Oke. Misalnya teman-teman gambaran yang ini ya, rental mobil gitu. Rental mobil. Nggak usah pakai Jogja deh. Maka di sini akan direkomendasikan sama Google ketika saya ketik klik Maps di sini. Nah, ini internetnya semoga lancar. Itu. Nah, ini rental mobil dipromosikan di Google adalah, nah ini lokasi saya ya. Ini bukan ya? Bukan. Ini lokasi saya bukan. Nah, lokasi saya ada di sini kurang lebih teman-teman di daerah Jogokarian, lokasi rumah ya, kalau kantor ada di Bantul. Nah, saya ada di Jogokarian, di mana kurang lebih lokasi saya? Ya sekitar sinilah nanti ya. Nah, oh bukan. Nah ini masih coba di sekitar sini lokasi saya. Maka saya akan direkomendasikan oleh Google itu adalah rental mobil terdekat gitu, ya kan, yang ada di Jogja. Gitu. Misal saya pengen cari dealer gitu, misal usaha teman-teman apa sih? Ya mungkin dealer aja ya, dealer Nasmoko atau misalkan ini ya, betul kan ya, Nasmoko. Nah, maka juga akan direkomendasikan yang dekat gitu ya. Yang luar ya ada, cuman yang direkomendasikan utama di Jogja. Gitu. Jadi SEO itu teman-teman algoritma yang pertama itu menyesuaikan lokasi. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari di sini misalkan rental mobil, maka sama Instagram antara user satu dengan yang lain itu berbeda-beda gitu. Tergantung lokasinya. Kalau lokasinya kita dekat dengan rental tersebut, maka ini akan muncul. Nah, ini muncul kan rental mobil Jogja. Padahal saya nggak pernah nyari rental mobil. Artinya Instagram saya netral gitu loh. Kalau saya kemarin habis nyari rental mobil, ya kemungkinan saya akan nemuin ini. Tapi saya nggak nyari rental mobil. Tapi kenyataannya sama Instagram dikasih yang Jogja. Rata-rata Jogja. Jadi SEO yang pertama itu berdasarkan apa? Berdasarkan dekat gitu. Jadi kalau teman-teman ketika dicek kok nggak muncul ya punya saya ya jangan khawatir gitu. Barangkali memang di lokasi tersebut tidak muncul, tapi di lokasi yang terdekat lainnya itu akan muncul gitu. Jadi itu algoritma SEO yang pertama. Nah, kemudian algoritma yang kedua adalah itu berdasarkan ini ya. Misal saya ketikkan Himar. Nah, Himar ini yang paling tinggi siapa? Aniza Himar. Kenapa di Aniza Himar ini paling atas gitu? Apakah SEO-nya Aniza Himar itu bagus gitu? Nah, ini jawabannya belum tentu gitu. Belum tentu. Karena kenapa SEO ini merata sih? Tidak bisa dimonopoli gitu. Maksudnya ini sangat dipecah-pecah sama Instagram. Nah, di sini Aniza Himar. Kenapa munculnya paling atas? Ya karena saya paling sering memantau aktivitas di Aniza Himar. Ya, jadi saya sering mantau, sering ngawasin gitu. Maka muncul gitu. Nah, jadi algoritma yang kedua apa? Algoritma yang kedua adalah berdasarkan engagement. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen
SEO-nya muncul, yang pertama di setting ya, terus harus di setting. Kemudian yang kedua daerah itu otomatis karena kita tidak bisa mengkontrol, itu terserahnya Instagram. Tapi yang bisa kita upayakan adalah engagement. Gimana orang agar engage ke kita sehingga orang ngetik, misal ngetik produk tertentu, ketemunya ke kita, gitu ya. Jadi ada 3 itu ya. Yang pertama berdasarkan lokasi, yang kedua adalah berdasarkan engagement, gitu. Jadi tugas teman-teman adalah memaksimalkan engagement agar SEO-nya bisa maksimal, gitu ya. Nah, biasanya orang yang mencari berdasarkan SEO itu paling gede itu yang cakupannya lokal. Misal kuliner, kemudian rental mobil, ya. Ya intinya orang beli itu lokal gitu loh, gitu. Biasanya lokal, karena kalau terlalu jauh repot. Misal saya mau beli makanan di Magelang, itu kan kejauhan. Gitu. Jadi jaraknya dekat, orang nyari, pengen carinya dekat. Misal sewa gaun gitu. Nah, jadi itu biasanya orang nyari itu yang lokal. Makanya di Google itu ya banyak orang yang bisnisnya lokal itu mainnya di Google. Tapi di Instagram ternyata juga bisa dioptimasi semacam itu. Gitu. Nah, lalu gimana cara untuk mencari kata kunci apa yang sekiranya cocok untuk ini ya, untuk brand kita? Kita coba cek dulu. Saya lupa ada berapa karakter. Ya. Kita bablasin aja. Oh, saya lupa aja. Kalau nggak salah ada sekitar 30-an karakter. Jadi teman-teman bisa ngetikin hingga sampai benar, saya cek lewat HP aja ya, biar pasti. Karena kalau lewat Oke. Kalau lewat ya banyak lah. nggak langsung bisa kedetek ya, nggak bisa langsung kedetek. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan itu 3 hingga 3 produk yang teman-teman jual gitu. 3 rangkaian kata, bahkan 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 rangkaian kata. Gitu. Jadi teman-teman bisa nulis sesuai dengan jenis produknya. Misalkan properti. Nah, properti nih. Properti saya pengen properti, kemudian saya pengen juga target properti, tapi nulisnya pakai Y. Oke. Ternyata di Indonesia itu banyak yang pakai Y ya, padahal yang benar pakai I ya. Gitu. Oke. Oke, terus saya pengen nyasar di Jogja. Nah, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa di sini, ya. Nah, kemudian kalau mau kita lebih detail, ya kita tinggal cek satu persatu kompetitornya. Di sini kompetitor. Nah, kita cek engagement-nya, gitu. Nah, engagement-nya berapa? Biasanya kecil-kecil sih kalau main SEO. Nah, itu. Jadi ini adalah pesaing teman-teman. Jadi kalau engagement-nya setidaknya sama, teman-teman bisa menangin di pencarian paling atas. Gitu, ya. Nah, kalau engagement di sini lebih gede daripada teman-teman, teman-teman coba cari riset kata kunci yang lain. Gitu. Nah, teman-teman bisa memasukkan bahkan hingga sampai 4 kata. Properti Jogja. Atau kalau apa ya? Jual apa misalnya? Apa lagi? Kafling ya. Kafling gimana tuh ya? Gini. Nah, misalkan. Jadi 4 kata digabung menjadi satu. Nah, itu contoh untuk maksimalinya, teman-teman nanti bisa riset dan pastiin yang main di SEO yang sama itu engagement-nya lebih rendah daripada teman-teman. Kayak teman-teman kalau misal saya mau cari properti Jogja di Google, nah, maka siapa sih yang muncul di halaman awal? Nah, yang muncul di halaman awal adalah orang-orang atau website-website dengan kunjungan interaksi yang tinggi dengan jumlah artikel yang banyak, benar nggak? Gitu. Nah, lalu siapa yang ada di halaman 10 misalnya? Adalah orang yang jarang berinteraksi. Maka teman-teman agar bisa menjadi yang nomor 1, maka yang top 5 itu teman-teman pastiin
nanti ada nggak saingannya yang lebih tinggi daripada teman-teman. Kalau 5-5-nya lebih tinggi daripada teman-teman, mending teman-teman cari yang lain. Gitu. Itu bisa teman-teman lakukan ya. Ini mungkin terlihat tidak ngefek, tapi ngefek teman-teman. Karena orang yang mengunjungi lewat SEO itu belum tentu engage. Misalkan aku lapar nih, aku pengen kuliner Jogja. Kan biasanya cuma lihat-lihat aja gitu, tapi itu ngefek teman-teman. Nah misalkan ini kuliner Jogja, nah ini akan muncul nih, oh ini ya ternyata Plexu misalkan ya. Nah, oh ini apa ini? Oh unik, ada mozzarellanya, ada ininya. Kan teman-teman belum tentu engage, belum tentu likes gitu kan, tapi kepo biasanya. Ini lokasinya di mana sih? Diklik akhirnya gitu. Jadi SEO itu kadang orang tuh enggak engage. Karena kenapa? Karena orang kan nyarinya bukan berdasarkan brand, tapi berdasarkan kata kunci kan. Maka mereka sebenarnya belum loyal sama brand. Gitu. Belum loyal. Kecuali kalau dia sudah loyal, dia akan engage. Tapi kalau dia cuma tahu, oh ya ini kategorinya ini, ya udah dia akan beli gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan gitu, bukan emosional, tapi lebih ke rasional gitu. Jadi itu ngefek teman-teman. Ya, apalagi kalau teman-teman bisnisnya lokal. Nah ini silahkan nanti tinggal diedit ini, ya, diedit kemudian nanti disesuaikan SEO-nya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya lakukan ketika saya membangun Instagram, ya Instagram sampai 10.000 followers pertama. Itu yang saya lakukan adalah rutin yang namanya follow unfollow gitu. Kenapa ya? Ya kalau kita mau murah memang resikonya tenaganya lebih ekstra gitu. Tapi nggak masalah gitu, nggak masalah. Asalkan kita ada waktu senggang, kita rutin jalanin itu. Ketika senggang rutin, malah kita kan nggak terlalu banyak akses sosmed kan, malah waktu kita efektif untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Di sini saya pengen coba tanya dulu teman-teman. Saya cek dulu ya chatnya ya. Gitu. Ya, oke. Nah, misalkan nih Akikoh punyanya Mas Rohim. Saya pengen cari orang itu yang follow saya itu pengen yang dia itu ini ya punya anak dan anaknya mau diakikohkan. Nah, gimana Mas caranya? Ya teman-teman tinggal cari aja. Misal akikoh. Akikohnya daerah mana? Karena akikoh kan biasanya cakupannya tidak gede kan, tidak besar gitu. Mungkin kalau jarak maksimalnya ya 3 jam, ya 3 jam pengantaran dari alamat gitu. Kalau lebih dari 3 jam mungkin makanannya tidak seenak ketika 3 jam itu misalkan. Jadi biasanya kan cakupannya tidak terlalu besar. Meskipun bisa luar kota ya. Maka kita coba lihat, aku pengen cari orang yang mau akikoh, yang cari akikoh tapi di Jogja. Maka saya di sini cari akikoh Jogja. Ketemulah di sini. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, yang muncul di sini kira-kira itu postingan terbaru atau postingan masih tahun lalu? Kita coba cek ya. Kita cek langsung aja. Nah, ternyata ini September tahun 2020. Wah, ini menang luar biasa ini Nurul Hayat ya. Luar biasa ya. Postingannya bisa bertengger padahal sudah pada 2020. Gitu, luar biasa. Nah, ini kalau tingkat persaingannya tidak terlalu tinggi, teman-teman bisa lebih enak lah. Apalagi kalau teman-teman push pakai ad, ini bisa lama banget ini. Dia diemnya di situ bisa lama banget. Karena engagementnya kita push pakai ads. Dan untuk 200 like ini cukup 50.000 biasanya udah cukup bisa nge-push. Gitu ya. Nah, coba kita cek lagi di sini. Oh iya, ini juga Maret, luar biasa. Nah, sayang sekali produk saya bukan akikoh. Nah, ini bahkan 2018 dia masih bertengger di sini, luar biasa. Jadi lama-lama ya teman-teman ya, lama-lama. Oke, pertanyaannya adalah orang yang like di sini kalau ini lama dia udah diakikoh belum anaknya kan? Anak akikoh kan itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Oh ya kalau nggak salah ya. Gitu sih, seingat saya.
Jadi 3 minggu. Ini udah telat ini dari 3 minggu. 3 minggu masih bulan September. Maka kita nggak bisa pakai ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini yang engage adalah orang tahun 2020 ya. Oke, kita cari lagi nih. Misalkan ini aja deh, Nurul Hayat nih. Ini metode, ini kalau ini ya teman-teman ya, kalau persaingannya rendah biasanya kayak gini. Tapi kalau saya main misalkan ya, produkku bukan akikoh deh, produkku misalkan khimar. Saya pengen orang yang pengen cari khimar dalam beberapa hari ini. Nah ini tingkat persaingan yang berdarah-darah. Wah ini tapi ini ya, dipakai sama brand luar ini kelihatannya. Karena khimar sendiri kan bahasa Arab. Nah, ini 7 jam yang lalu. Nah, 7 jam yang lalu ini di tingkat persaingan yang tinggi. Teman-teman bisa pakai ini. Kenapa? Karena luar biasa pergeserannya cepet banget kalau di khimar karena memang produknya banyak gitu. Nah, teman-teman bisa di sini like-nya dicek. Nah, ini dia orang-orang yang interest di khimar dalam 7 jam yang lalu. Nah, paham ya teman-teman ya? Orang yang baru cari khimar 7 jam yang lalu, dia itu baru engage ini loh. Nah, kenapa saya bisa bilang dia interest ke khimar? Ya biasanya kan orang melihat di explore itu kan sesuatu hal yang dia sukai. Nah, kalau dia lihat khimar kemudian dia engage, berarti kan dia belum lama ini dia melihat scrolling tentang khimar. Nah, maka teman-teman bisa mencari kira-kira siapa yang menjadi target market, misalkan muslimah. Nah, ini misalkan nah gitu. Nah, teman-teman tinggal follow aja. Itu caranya cari gitu ya. Nah, misal saya cari yang lebih ini aja ya. Khimar Indonesia. Saya cari yang dipakai di Indonesia aja. Karena kalau ini kan kesannya orang nggak jualan ya, ini kayak orang baru nongkrong. Saya cari orang yang benar-benar pengen mau beli. Biasanya dia akan cari yang memang itu jualan gitu. Nah, misalkan nih ya, ketemulah ini ya. Oke. Nah, ini Maret tanggal 1. Ini Maret juga tanggal 10. Ini 5 hari yang lalu lah, masih oke lah gitu ya. Nah, ini kan hard selling ya, postingan hard selling. Nah, ini biasanya lebih tertarget. Nah, inilah nanti yang bisa kita follow. Nah, ini ya follow. Nah, kenapa? Karena orang ini baru interestnya di khimar nih, gitu, di fashion. Nah, maka itulah yang saya follow. Gitu. Nah, tadi kembali lagi kalau akikoh. Nah, ini ada yang saya berhenti share dulu. Kembali lagi kalau akikoh tadi. Akikoh tadi persaingannya rendah gitu. Karena rendah, postingan yang bahkan 1 tahun yang lalu itu masih ada di top post. Gitu. Lalu gimana kita mau cari orang yang baru-baru aja punya anak? Gitu kan. Lalu kita bisa buka ini solusinya, akikoh Nurul Hayat. Nah, maka kita lihat mana yang postingan akikoh nih. Mana yang postingannya akikoh. Nah, ini misalkan. Ini Maret ya, masih Maret ya. Oke. Nah, tinggal teman-teman buka. Nah, ini dia. Orang-orang yang baru interest di akikoh beberapa hari yang lalu. Ini yang teman-teman follow. Ya. Nah, itu. Terus, gimana Mas caranya agar mereka full back? Ya, gitu. Gimana caranya? Nah, ini kelihatannya timnya sendiri nih. ya, tapi teman-teman bisa cari yang di luar dari tim ya, atau cari yang benar-benar itu customer yang baru butuh. Gitu. Ya, cari yang terbaru. Ini nggak harus yang akikoh Nurul Hayat, bisa akikoh yang lain. Tapi seperti itu. Kalau persaingannya rendah, teman-teman bisa langsung masuk dan lihat postingan yang terbaru. Gitu ya. Terus apa tadi?
Oh ya, untuk follow ya, Mas. Gimana caranya agar yang fallback itu banyak? Nah, fallback banyak gimana caranya? Biar frekuensinya nggak kecil. Gitu. Nah, ini ada tips. Insya Allah manjur ya. Tergantung rezeki masing-masing. Bentar, ini agak lama ya. Saya sambil minum dulu. Oke. Mana nih? Ya, lama deh. Oke, gimana caranya agar contohnya ini ya? Ini terlepas dari timnya sendiri yang likes ya. Contohnya katakanlah ini memang benar-benar pelanggan nih gitu. Misalkan Mbak Neti ini pelanggan. Teman-teman follow, kemudian setelah follow ini market download nih. Oke, ini nggak tahu ya sinyal yang mungkin. Ini saya follow, bisa nggak? Klik aja deh langsung. Ini follow-nya masih bergerak ya. Nah ini udah saya follow. Nah katakanlah ini aktif ya. Nggak asik sih kalau nggak. Coba cari selain Akikoh deh, selain Akikoh saya cari di kolom komentar tadi. Oke. Selain Akikoh, apa tadi? Apa nih? Cookies ya, cookies ya. Oke, cookies kita cari atau suplemen kesehatan. Cookies aja deh, cookies ya. Misal kita cari cookies. Ini ya benar ya, cookies ya, cookies. Sabar ya teman-teman. Ini nggak ngerti nih kenapa koneksinya tiba-tiba muter-muter. Oke, ayo cepat. Oke, ya udahlah. Kalau nggak bisa, bener. Coba. Bentar, saya nulisnya salah apa? Cookies, betul kan? Cookies, iya. Tapi kok nggak nemu. Oke, atau saya cari misalkan home dress aja deh, gitu ya. Tadi ada yang fashion. Nah, home dress nih. Oke, ini home dress. Sabar ya teman-teman ya. Ini banyak apa? Nah, koneksinya luar biasa. Oke. Beli bukat biasa. Padahal ini tanggal 21, 23 ya. Oke, ini home dress teman-teman. Katakanlah ini yang baru cari nih. Sabar deh. Harus sabar. Ya, ini kita masih ke tahapan tadi ya teman-teman ya. Nyari gimana caranya agar fallback-nya tinggi. Fallback-nya tinggi gimana caranya? Nah ini baru kita bahas. Gitu. Jadi kalau yang baru bergabung, nah itu materinya sampai di situ. Gitu, mana nih. Oke deh. Ini doain teman-teman ya. Semoga lancar. Gak ngerti ini tumben saya praktik ke ini ya, misalnya nih. Ternyata ini yang menjadi market saya. Misalkan market saya adalah couple, misalkan ya saya jualan couple, ya inilah market saya. Nah, gimana agar yang setelah saya follow ini dia full back, teman-teman perbanyak caranya, clue-nya adalah memperbanyak notifikasi di akun Instagramnya Intan Widi ini. Gimana caranya agar notifikasinya banyak? Teman-teman bisa me-likes ya, di likes
5 postingan minimal ya. Lama lumayan. Bibi. Zayan, dudukin Jadi saya kasih clue-nya aja teman-teman. Gue makan malam. Ini di like postingannya, ini di like, dan di like. Jadi ada minimal 5 yang teman-teman like. Gitu, di Kamu like. ini nasi kuning mau nyobain nggak? Nah, otomatis kan kalau teman-teman follow sama nge-like-nya 5 berarti ada berapa notifikasi? Ada 6. Ya kan, ada 6 notifikasi. Nah, kemudian teman-teman di postingan dia bersama keluarga biasanya. Nah, ini misalkan sama foto putrinya. Teman-teman bisa komen gitu. Komennya apa? Komennya sok kenal, sok deket ya. Jadi, Masya Allah Mbak, putrinya udah besar banget gitu. Nggak kerasa kemarin kelihatannya baru lahir gitu. Nah, gitu. Biasanya itu trik kenapa agar dia kembali kepo ke kita. Kenapa kalau kita sok kenal kayak gitu kan dia pasti akan bertanya, siapa nih kok sok kenal banget gitu. Nah, dia akan klik profil kita. Kalau kita buat kayak gitu kan orang penasaran siapa sih ini kan gitu. Dia akan klik profil kita. Nah, ketika dia sudah ngeklik profil kita, nah dia akan melihat tampilan Instagram kita. Kalau dia akan melihat tampilan Instagram kita, ketika dia tertarik, dia akan follow back. Nah, gitu. Jadi, teman-teman selain follow, bisa like 5 postingan. Sama satu lagi, komen di foto pas dia sama keluarga. Jangan foto sendiri, karena biasanya orang itu tertarik membalesnya pas foto sama-sama keluarga. Kalau sendiri tuh dia jarang balas. Nah, itu yang terjadi biasanya. Itu teman-teman, dan kita hari ini sharing tentang SEO 1, yang kedua tentang apa tadi, follow unfollow. Kemudian yang ketiga semoga lancar hashtag. Yang ketiga hashtag ya. Hari ini kita ada sharing yang organik dulu. Misal hashtag apa? Saya cek dulu produknya teman-teman. Oke, bentar ya yang bertanya ya. Kita selesaikan materi dulu. Oke. Akun private kalau bisa jangan di-follow, Pak. Gitu, jangan di-follow. Kenapa? Itu menambah kuota follow aja sih. Gitu. Kalau private biasanya saya hindari. Tapi kalau males ngeceknya ya follow aja nggak apa-apa. Gitu. Karena biasanya akun private itu jarang aktif sih. Gitu, biasanya. Oke, madu ya. Misalnya madu. Produk saya adalah madu. Oke. Saya ini dulu. Misal produk saya madu, gimana cara cari hashtagnya? Maka saya ketik di sini madu. Nah, cepat ya ternyata ya. Nah, ini madu. Gitu. Nah, kita mau cari apa? Yang pertama bisa mencari yang satu kata. Ya sama sih dengan pencarian Google. Nah, misalnya di sini saya ketik madu. Ya, gitu. Nah, maka tingkat persaingan di sini kira-kira gimana? Berdarah-darah nggak? Berdarah-darah. Gitu. Kenapa? Karena kategori madu adalah kategori yang umum, gitu, yang selalu dipakai dalam menulis artikel di SEO Google, gitu. Nah, maka biasanya ketika kita ngetikin satu kata, ya madu, maka biasanya postingan itu paling gede tingkat kompetisinya. Tapi kita coba aja cek gitu. Barangkali Instagram kita lebih gede engagement-nya gitu. Nah, tugas teman-teman ngecek apa? Ngecek ini engagement yang ada di top post. Nah, engagement-nya paling rendah berapa? Engagement-nya paling rendah engagement-nya paling rendah itu 103 gitu. Oke. Maka saya coba akan membuat catatan ya. Bentar. Oke. Saya akan membuat Google Drive dulu, buat spreadsheet, buat catatan. Nah, oke. Nah, gini. Jadi misalkan tadi kita coba ngecek madu. Hashtag yang namanya madu. Nah, kita buat ini kategori madu ya. Saya di sini madu
Kemudian ini engagement-nya 1 sampai 50 likes. Jadi yang kita jadi patokan likes ya, gitu. Biar ini aja. Kalau teman-teman mau komennya juga boleh. Cuman ini versi sederhananya. Nah, misal ini 101 sampai 200 likes. Oke. Nah, ini kita ngeriset. Kita riset teman-teman. Gitu. Oke. Ini kategori madu. Kalau teman-teman produknya selain madu dan ada banyak, misalkan saya jual habat, saya jual kopi, saya jual suplemen-suplemen yang lain, ya tinggal dibuat tabel yang sebelahnya gitu. Misal ini apa ini? Selain madu apa misalnya? Apa dia selain madu apa biasanya? Ya. Misalkan selain madu, ya suplemen lah, misal suplemen ABC gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa membuat sesuai dengan jenis produknya ada berapa. Jadi per produk beda hashtag ya teman-teman ya. Jangan disamain. Nah, oke, madu. Tadi mana madu? Nah, ini madu. Engagement terendahnya berapa? Engagement terendahnya 103 likes. Oke, berarti 103 likes ini masuknya di sini. Madu. Oke. Terus coba saya cari madu apa? Madu asli. Madu asli. Nah, ketika saya ngetik 2 kata, ini jumlah kompetisinya semakin sedikit. Kayak kita ngetik di Google 2 kata, itu jumlah kompetisinya semakin sedikit gitu. Jadi ini bisa alternatif buat kita cek madu asli. Nah, engagement terendahnya berapa? Wow, ternyata kompetisinya luar biasa. 115 berarti ini madu asli. Nah, jadi teman-teman bisa mengklasifikasikan kayak gini. Nah, lalu mana yang mau kita pakai? Apakah yang 150, yang 50 likes, atau yang... Nah, ini saya kasih kode aja ya. Ini kode A. Apa kita mau pakai kode A, kode B, atau kode C? Nah, pertanyaannya, mau mana yang mau kita pakai nanti untuk hashtag yang kita pakai? Nah, kita bisa pakai yang sesuai dengan engagement kita. Misalkan engagement saya masih di bawah 50 Mas, ya yang dipakai yang ini. Jadi kalau teman-teman engage-nya 50 likes, jangan main di sini. Gitu ya. Kita bisa jadi bahan bulian gitu. Itu jadi mainnya lah cari yang 50 likes, tapi nggak ada Mas. Madu asli ini madu asli murah, engagement-nya selalu di atas 50 likes. Nggak ada semua Mas gitu, misalnya kayak gitu. Ya maka alternatifnya dicari yang 3 kata gitu. Misalnya madu asli Jogja. Nah, jadi ya untuk awal-awal teman-teman bisa cari yang kompetisinya dikit dulu. Ya karena ya kayak di Google kan, kita main yang banyak kata dulu di awal-awal gitu. Nah, ini ada 2 kan. Nah, ya udah aku main di ini aja Mas, madu asli Jogja karena aku bisa trending di sini. Nah, itu bisa teman-teman pakai. Ya. Gitu. Jadi jangan asal pakai hashtag ya teman-teman, ya harus lihat siapa yang main di kolam itu. Kalau kolamnya gede-gede ya kita sampai kapanpun nggak bisa trending gitu kan. Gitu. Sedangkan kalau trending itu selain kita muncul di 9 post paling atas sama si Instagram, biasanya dimunculkan di Explorer gitu. Jadi kalau kita akan menang di pencarian kalau dicari, yang kedua kita akan dikasih engagement lebih karena dimunculkan di Explore. Nah, itu untuk hashtag gitu. Nah, hashtag yang direkomendasikan berapa? Nah, ini beda sumber beda-beda, ada yang bilang 5, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 15, bahkan ada yang 30 gitu. Nah, jadi ini beberapa sumber beda-beda. Namun saran saya adalah teman-teman pakai kelipatan 5. Jadi 5, 10, 15. Coba teman-teman lakukan riset.
Ya, misalkan ini minggu pertama, saya mau pakai 5, ya. Oke. Terus minggu kedua saya mau pakai 10 hashtag. Minggu ketiga saya mau pakai berapa? 15 hashtag. Nah, hari teman-teman bandingin visitors teman-teman di minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, minggu ketiga berapa, gitu ya. Atau kalau biasanya sudah ada kunjungan ke Instagram kita lewat hashtag, itu ada reportnya, teman-teman banding, oh ternyata punya aku itu bagusnya di angka 5, ya udah teman-teman fokus aja di angka 5. Jadi teman-teman bisa meriset sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau yang main 15 ini adalah yang engagement-nya itu di atas 1000 likes gitu, biar dia main di angka yang gede gitu. Tapi ada juga yang kenapa kok banyak tapi dia trending, yang mungkin banyak hal ya faktornya. Mungkin dia punya paid promo, dia menjalani endorse atau ambassadors gitu. Tapi ada juga ketika engagement gede, hashtagnya ditambah, malah kesannya kan spam kan, itu malah turun, ada juga gitu. Maka saran saya teman-teman bisa membuat riset sendiri gitu ya, itu untuk hashtag gitu. Nah, insya Allah untuk pembahasan kita minggu depan, nah tadi kita udah membahas SEO, yang kedua hashtag, yang ketiga follow unfollow. Nah follow unfollow ini teman-teman ya, follow unfollow teman-teman bisa jalanin itu setiap maksimal 10 ini ya, 10 orang per jam ya. Nah, jadi untuk rules follow unfollow-nya adalah maksimal 10. Nah, follow unfollow itu mirip ini teman-teman, mirip apa ya? Mirip kayak teman-teman punya WhatsApp. Jadi kalau teman-teman punya WhatsApp, kalau WhatsApp-nya itu nomor lama, itu ketika teman-teman broadcast kan aman ya dari blokir ya. Tapi kalau baru beli, itu nomor baru, broadcast 15 aja udah bisa keblokir. Sama, kalau di Instagram juga sama. Kalau akun Instagramnya baru, jarang interaksi, atau udah lama tapi jarang interaksi, ngefollow banyak, itu biasanya kena blokir. Resikonya gitu. Tapi blokirnya cuma seminggu, aman teman-teman ya, bukan permanen gitu. Nah, maka teman-teman bisa ngecek dulu. Misal saya pengen menjalanin follow itu setiap jam kan, setiap jam kan jam 10, misalnya jam 7, ini jam 7, ini jam 8 ya. Nah, saya pengen selama 10 jam deh, 7 ditambah 10, 17 ya. Nah, ya, saya pengen 10 jam itu jalan follow unfollow. Ya udah teman-teman mulai dari angka 10 follow aja. Ini jam, jumlah follow. Itu jadi teman-teman bisa 10 orang. Nah, kalau dulu pas awal-awal muncul Instagram bisa 100 teman-teman per jam. Awal ya, gitu. Cuman sekarang kan semakin privasinya semakin tinggi ya di Instagramnya. Nah, 10 gitu. Misalkan teman-teman jalankan ini hari apa? Misalkan sekarang hari Selasa. Oke, misal saya tadi udah jalanin ini Mas hari Selasa. Ya, ini Selasa. Ya. Ya udah tak jalani hari Selasa. Aman, Mas. Oke, aman kan? Ya udah teman-teman besok hari Rabu coba jalankan tapi ditambahin targetnya, bukan 10 tapi 15. 15 per jam. Nah, gimana? Aman nggak? Aman. Nggak ada peringatan pemblokiran. Ya udah besok jalanin lagi hari Rabu bukan 15 tapi 20 per jam. Nah, ini cara kita ngetes. Jadi teman-teman nggak bisa kalau satu SOP, satu rules itu diimplementasikan ke semua brand, itu nggak bisa. Kenapa? Karena setiap akun Instagram itu beda-beda kapasitasnya. Jadi teman-teman harus tetap ada proses risetnya gitu. Misal hari Rabu aman, oke hari Kamis coba tambahin jadi 25 misalnya.
Nah, misal ketika teman-teman nambahin 25, ternyata di angka 25 ini muncul peringatan pemblokiran di jam 12. Ini misalkan, waduh, kenapa? Ini jam 12 aku kena peringatan pemblokiran, Mas. Ya udah, berarti dari selama jam 13 ke atas dan hari Kamis, ini muncul peringatan pemblokiran ya. Saya merahin ya di sini ya. Nah, ini muncul peringatan pemblokiran di sini. Nah, berarti selama muncul peringatan pemblokiran adalah teman-teman yang saya warnai kuning ini, silakan teman-teman hentikan yang namanya follow unfollow. Karena udah muncul peringatan pemblokiran. Itu dihentikan, itu 1 kali 24 jam. Tujuannya apa? Agar terrefresh lagi. Jadi bisa dijalankan besok lagi gitu, biar nggak keblokir. Nah, ketika ini sudah teman-teman tidak jalankan selama 1 kali 24 jam, teman-teman tinggal di hari Jumatnya, ini hari Jumat, ya ini di hari Jumat, teman-teman bisa follow unfollow lagi. Nah, berapa jumlah amannya? Ya jumlah amannya karena 25 ini muncul pemblokiran, maka jumlah amannya 20. Maka standar follow-nya teman-teman adalah 20. Nah, jalani selama 1 bulan ke depan, insya Allah followers teman-teman akan nambah. Itu yang saya lakukan selama 2 bulan. Awal merintis, setiap hari yang saya lakukan upload, update konten, update stories, follow unfollow, gitu. Ya seperti itu. Kenapa ya? Karena saya nggak punya budget untuk beli iklan saat itu. Gitu. Ya, itu alasan utamanya ya. Karena saya juga masih pegawai, gaji 2,5 juta. Punya anak 1, ngontrak lagi gitu kan, dan itu diputar lagi sebagian jadi modal, jadi nggak cukup gitu. Nggak cukup, makanya ya udah, itulah yang saya bisa saat itu, ya udah saya coba jalankan, dan alhamdulillah dalam beberapa bulan itu bisa naik cukup drastis ya. 2 bulan itu bisa, ya tinggal teman-teman hitung aja, sehari itu bisa naik sekitar kalau follow 1000 itu followingnya bisa 100 per hari yang follow full back ke kita, tinggal dikalikan 30 ya, 100 dikalikan 3000, naik 3000 per bulan dulu. Tapi kalau sekarang naik 500 atau 1000 per bulan itu sudah luar biasa gitu ya. Nah itu terus teman-teman tips untuk paid promote, catatan. Oke, saya buat catatan teman-teman. Nah, ini penting banget, ini untuk teknik aja. Kalau bisa jedanya ini jeda setiap 2 detik sekali. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya kayak gini, ketika saya pengen follow, nah jangan semuanya langsung tek, jangan terlalu cepat. Tadi kan ada 10, pelan-pelan aja. Misal ini 1, ya kan, ditunggu 2 detik. Kemudian ini saya follow lagi 2 detik lagi gitu. Kenapa harus nunggu 2 detik? Karena kalau kecepatan itu bisa jadi follow 5 orang itu langsung keblokir. Kenapa? Ya karena disangka robot. Jadi 2 detik aja, pelan-pelan aja gitu. Ya paling selesai 2 menit lah gitu. Ya 2 menit itu selesai. Kalau bisa ya 5 detik 2 menit selesai. 5 dikali 10 berapa? Ya 50, ya 1 menit selesai gitu. Jadi 5 detik itu lebih aman. Tapi minimal banget sih 2 detik. Itu tipsnya. Kalau unfollow-nya bebas ya. Teman-teman mau unfollow sehari sekali atau setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali, 1 minggu sekali, terserah. Karena jumlah following maksimal itu di angka 7.500 gitu. Jadi sebelum itu sih masih aman. Gitu. Tapi yang jelas ketika teman-teman jalankan unfollow, follow-nya berhenti dulu, istirahat dulu. Misal aku hari Jumat mau unfollow Mas, ya udah jangan follow dulu di saat itu agar tidak tumpang tindih gitu ya. Itu jadi kita hentikan proses follow-nya, kita unfollow di hari itu. Nah, biasanya saya kalau unfollow sih seminggu sekali atau 2 minggu sekali udah cukup. Jadi jangan terlalu sering unfollow-nya. Ya, karena yang efek di follow-nya gitu, efek di pertambahannya. Oke, dan itu untuk teknik follow unfollow. Kemudian
insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas paid promote, dan paid promote yang akan kita bahas itu paid promote di micro influencer, karena konteks kita adalah teman-teman yang baru mau merintis dan teman-teman reseller. Maka nanti kita akan riset untuk cari akun selebgram yang paid promote-nya itu harganya cuma 20 sampai 60.000 gitu ya. 20 sampai 60.000, dan saya udah ngumpulin beberapa data. Saya munculkan sebentar. Mana ya? Bentar ya. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, ini contoh riset saya. Ini riset saya cuman untuk ini ya, mentraining ke tim. Tim ini kenyataannya mungkin udah 100-an selebgram deh di koleksi. Cuman ini saya cuma nyontohin aja. Nah, ini saya bisa ngeriset sekitar 30-an. Nah, ini. Jadi tarif PP-nya hanya 55.000, 50, 20.000. Ini murah ini. Dan saya bisa meriset sampai 30 selebgram. Cuman yang ini belum konfirmasi harganya. Yang ini belum konfirmasi WhatsApp, tapi mereka udah ngasih tarif. Nah, ini ya. Nah, coba kita nah, ada juga Cikau Loli. Cikau Loli ini ya termasuk terkenal juga. Harganya juga 20.000. 200 ya, sorry. Nah, ini jadi kisaran 20.000 sampai 60.000 harganya. Itu. Ya ada yang 75, ada yang 300, ada, cuman nggak banyak. Rata-rata sih segitu. Nah, ini biasanya sekali PP itu dengan biaya 20.000 itu bisa ningkatin 100 followers baru. Gitu, biar 100. Kalau mau 1.000 naik ya budgetingnya ya sekitar 20 sampai 200.000 ya, 200.000 sampai 600.000 untuk naikin 1.000 followers. Nah, ini sangat relevan. Kemarin saya juga sharing ke teman-teman. Wah, ini menarik banget Mas pembahasannya gitu, karena ini sangat relevan untuk kita jalankan. Nah, itu insya Allah besok pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya. Oke, dan terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, Masya Allah ya. Ada 80 ya, tapi ada yang nyambi untuk aktivitinya, barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu untuk teman-teman sekalian. Dan insya Allah kita sambung di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silahkan langsung saja. Kita mungkin 15 sampai 15 menit ke depan kita akan sesi tanya jawab. Gitu. Oke, siap. Nah, ini Mbak Nita sudah membuat ini ya, membuat resume. Ya, jadi betul, memperbaiki foto tanpa logo, tanpa natural. Ya, tanpa natural betul. Oke. Oke, terus ya teman-teman silahkan kalau mau bertanya boleh di-unmute. Gitu, tapi kalau belum bertanya silahkan di-mute. Ya. Mas, kalau kita kenal sok dekat masih aman kah kalau IG kita bukan pribadi tapi IG jualan? Aman. Ya, emang kenapa enggak aman ya? Kalau enggak aman itu kalau melakukan aktivitas terlalu cepat gitu. Dan kalau kenal sok dekat kan sebenarnya itu bukan spamming ya. Kalau spamming itu kan kita nawarin produk langsung, itu spamming. Tapi kalau seperti itu kan enggak, menurut saya enggak masalah. Gitu. Kemudian semoga saya lagi privat di follow aja. Ya tadi udah kita jawab, kalau bisa sih jangan yang private ya. Private itu nandain orang. Jarang online sih biasanya. Gitu. Ya akun di private kan jarang online ya. Ya kenapa? Ya akun mereka aja nggak pengen dilihat, mereka nggak pengen show off kan, nggak pengen kelihatan. Biasanya mereka punya akun Instagram itu hanya untuk mengakses informasi aja. Mereka jarang update.
Nah, itu biasanya. Makanya kalau bisa mau lebih teliti sih akun private jangan di-follow gitu. Oke, nggak ada suaranya ya. Ya, suara mana? Sekarang udah jelas kan ya? Sekarang udah jelas kan ya? Sorry teman-teman, kalau misal saya nyampein sesuatu dan nggak ada suaranya, langsung di ini aja ya, langsung ditegur saya. Ditegur saya, dinyalain aja mic-nya, mikrofonnya biar oh iya gitu. Karena pas saya nampilin presentasi kan saya nggak lihat komen. Jadi barangkali khawatirnya teman-teman banyak yang tidak mendengarkan. Bukan karena tidak mendengarkan, tapi karena suaranya nggak kedengeran gitu ya. Gitu. Nah gitu. Jadi jangan asal pakai hashtag ya Mbak Nita ya. Harus dilihat siapa kompetitornya. Akun yang buat riset ini cukup akun online shop atau pribadi. Kalau bisa yang akun netral ya Mbak ya. Maksudnya akun netral itu atau bisa juga akun yang kita following itu yang satu niche. Jadi misalkan usaha kita hijab, maka ya kita coba nge-follow semua akun hijab gitu. Itu jangan jangan kita usaha hijab tapi kita follow kuliner, kita follow hijab, kita follow macam-macam sehingga feed kita explore kita itu kayak balado. Semuanya ada. Nah, kalau kayak gitu biasanya agak susah. Jadi terserah mau akun pribadi atau akun jualan, yang jelas following yang kita follow orang-orangnya itu orang yang tertarget agar nanti direkomendasiin sama Instagram yang tidak jauh dari orang yang kita follow. Oke, cara cari hashtag gimana tadi sudah ya. Kita nggak pakai aplikasi Mbak gitu ya, karena tadi harus kita cek kompetitor itu secara manual. Tapi kalau mau dibandingin sama aplikasi juga boleh gitu. Jadi Mbak Novi buat yang by aplikasi ada kok namanya hashtag generator. Nah, silahkan dicari di Google. Sama dengan yang manual, nanti engagementnya lebih gedean yang mana nanti bisa dipakai. Nah, kalau pengalaman saya pakai aplikasi itu gede, bener. Iya bisa gedein hashtag ya. Cuman yang engage itu ternyata orang luar. Jadi pakai bahasa Thailand, pakai bahasa Amerika ya, bahasa Inggris Amerika, ada juga bahasa Inggris, ada juga bahasa-bahasa asing gitu. Ternyata hashtag itu hashtag luar negeri. Nah, kalau di luar itu budaya mereka tuh mengapresiasi. Jadi untuk mengapresiasi sebuah postingan itu lebih mudah bagi mereka gitu. Makanya ketika kita pakai hashtag generator yang sifatnya global, itu bisa ningkatin engagement, tapi engagementnya kalau kita pakai hashtag yang berbahasa asing, itu biasanya juga banyak orang-orang luar yang akses gitu. Tapi kalau menurut saya tetap harus di-riset. Nah, saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Kenapa? Ya karena barangkali produk kita itu produk mau di go internasional kan, mungkin itu malah lebih baik gitu dengan aplikasi gitu. Oke, kalau akun tersebut biasanya buat lihat akun kita, IG kita, apakah nanti akan merekam akun kita saja? Ya, apalagi apakah masih powerful? Litek apa litek? Apa Mbak maksudnya Mbak Oshi ya? Mbak Oshi, litek itu artinya apa? Bisa ditulis di kolom komen. Oke, kalau buat lihat akun IG kita, kalau akun tersebut buat lihat akunnya, apakah nanti akan merekam akun kita? Iya, kalau kita mau meriset hashtag, mau meriset SEO, kalau bisa akunnya yang netral, gitu. Biar tidak ada kaitannya engagementnya, tapi lebih ke randomnya, itu bisa, gitu ya. Itu akunnya netral. Kalau mau meriset SEO ya, khususnya SEO. Kalau hashtag sih nggak perlu netral sih, nggak apa-apa gitu, SEO gitu. Tapi kalau mau mau pakai akun yang biasa buat ngasus akun kita ya nggak masalah sih, nggak masalah juga. Palingan cuma satu akun kan, nanti nomor 4, 2, 3, 4, 5 itu kan juga dipilih random kan. Gitu. Jadi yang dijadiin acuan itu yang nomor 2, 3, 4, 5 gitu. Iya, Mbak Novi, kalau bisa berbeda karena
bayangin aja Mbak Novi misal posting kopi, hashtag kopi misalnya. Tapi yang ditampilkan itu gambar hamburger atau gambar fried chicken, itu kan membuat user nggak nyaman. Orang pengen nyari hashtag itu goalnya apa sih? Goalnya karena dia membutuhkan sesuatu yang spesifik, maka dia ngetik spesifik berdasarkan kategori produk. Jadi itu mungkin tidak disukai oleh customer ketika kita semuanya hashtagnya sama. Makanya per produk ini mempunyai hashtag khusus gitu. Terus ya gitu ya, idealnya seperti itu. Jadi ada hashtag khusus per produk. Kalau PP segitu dikit berapa hari? Kalau pengalaman saya ada yang 2 hari, ada 3 hari, ada 5 hari, ada yang 1 minggu gitu. Jadi biasanya kalau keep-nya 2 hari ya saya ngumumin kalau saya mau ngadain giveaway ya diumumin 2 hari. Kalau keep-nya 5 hari ngumuminnya setelah 5 hari. Kalau keep-nya 7 hari ya ngumumin setelah 7 hari. Gitu. Jadi dimaksimalin batas pengumumannya. Gitu. Alhamdulillah ya. Sama-sama teman-teman. Wa jazakillah khair. Wa yaki. Kalau hashtag itu berapa persen manfaatnya? Nah, hashtag itu nggak terlalu gede ya, nggak terlalu gede. Biasanya ya 3% mungkin ya, 3-5% dari total visitors. Ya namanya juga organik ya, gitu. Yang paling gede manfaatnya itu adalah ketika postingan kita di repost dan di tag. Wah itu gede banget. Dalam semalam tuh saya pernah punya akun Instagram sosial itu naik 7.000 followers. Kenapa? Karena di repost banyak orang. Nah itu langsung gede itu. Jadi hashtag itu nggak terlalu gede ya, mungkin sekitar 3-5% lah. Gitu. Makanya itu hanya menjadi titik awal. Nanti nextnya teman-teman kalau itu sudah berjalan bisa dioptimasi yang lain. Unfollow yang sebelumnya kita follow, betul ya. Jadi unfollow-nya bisa dari bawah agar yang atas memberikan kesempatan yang baru-baru kita follow itu untuk fallback dulu, jangan langsung di unfollow gitu ya. Oke. Siap. Barakallah Mbak Fatmah gitu. Mas Abel, penggunaan hashtag yang baik berapa hashtag? Di riset Mas Abel ya. Di riset tadi udah kita kasih clue-nya. Itu di riset mulai dari minggu pertama misal 5, minggu kedua 10, minggu ketiga 15, nanti dicek visitorsnya paling gede yang mana, itu yang jadi standarnya Mas Abel. Oke, Mas, apakah pengaruh sekarang paid promote, endorse, dan lain-lain saat ini? Soalnya coba berkali-kali paid promote nggak ngaruh apa-apa. Secara ini ya, secara tingkat kompetisi, mungkin ini kompetisi, Mbak Putri ya, lebih ke kompetisi. Jadi kalau dulu orang akses Instagram pengen beli sesuatu yang jual nggak banyak. Tapi kalau sekarang yang menawarkan hal yang sama, misal saya jualan kerudung, kemudian yang lain juga jualan kerudung, itu yang menjadi orang tuh tidak se-engage semudah dulu untuk mereka follow, karena dia hanya follow produk-produk yang menurut mereka bagus, itu tidak asal gitu. Nah maka untuk memaksimalkan itu, pastiin Mbak produk kita bisa berkompetisi dari segi kualitas, dari segi foto, kemudian dari segi harga gitu. Jadi bisa seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya kalau Instagram itu kan panas-panasnya itu kan 2017, 2018. Tapi kenyataannya di tahun 2019 itu banyak orang yang bisa followersnya brand-brand baru itu yang bahkan sudah 1 juta gitu, yang 500.000, 300.000, itu cepet banget di tahun 2019 kalau ngomong Instagram ini nggak panas-panasnya nih. Nah ada juga yang 2020 mereka bangun Instagram, tapi 2020 ini agak berat. Kenapa ya? Karena pas ada pandemi gitu. Nah jadi tolak ukurnya 2019 akhir deh, itu masih bagus. Orang masih bisa mencapai angka jutaan dalam waktu yang singkat, itu bisa. Berarti itu lebih ke kompetisinya. Untuk orang mutusin kita follow ke kita itu kan bisa nggak akun kita itu memikat mereka untuk follow gitu.
dari segi quality, harga, dan produk. Nah, terus untuk paid promote, ini besok saya bahas Mbak Putri. Kenapa? Karena nggak sembarang sih. Maka kenapa tadi saya nulis sampai 40 akun selebgram, 60 akun selebgram. Ya karena memang itu yang keseleksi mungkin hanya 5 Mbak Putri yang saya pakai untuk paid promote. Nah, saya cek yang komennya nyambung, saya cek yang followersnya sesuai dengan target market kita, itu saya cek satu persatu manual itu kalau teman-teman ada aplikasinya, monggo nanti saya bisa di-share biar bisa saya pahami ya gitu, biar saya juga ikut belajar kalau ada aplikasi untuk nentuin ini daya belinya tinggi atau enggak gitu. Nah silahkan nanti teman-teman bisa share di grup atau bisa share di sini gitu. Jadi itu nanti ada cara milihnya Mbak, dan sama dengan hashtag SEO tidak boleh asal gitu, tapi memang ada tekniknya. Besok insya Allah semoga kita diberikan kesempatan untuk sharing dan akan saya bahas untuk pembahasan paid promote gitu. Ya, overview minggu lalu betul Mbak Nita, memperbaiki kualitas foto, games, dan edukasi. Yes. Nah ini teman-teman, Mbak Nita ini sudah membuat resume. Dan saran saya teman-teman silahkan copy ya komennya Mbak Nita ini yang 9.18 PM waktu mengirimnya ya. Nah silahkan di copy teman-teman. Kalau hari ini ada yang belum membuat resume, ini keren banget ya, keren banget. Silahkan mumpung ini di resume sama Mbak Nita. Barakallah, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik karena sudah memudahkan teman-teman untuk belajar gitu. Thank you Mbak Nita. Oke, sekarang banyak micro-influencer yang hasil followersnya bayar, sehingga pernah bayar sih 20, wah Masya Allah banyak banget micro-influencer, tapi ternyata nggak ada likes-nya yang masuk sama sekali. Mungkin bisa dibahas minggu depan. Insya Allah, betul Mbak. Ada juga yang mungkin nggak, iya ada juga Mbak, misal ada akun hijabers, tapi followersnya itu laki-laki yang dia itu ya senangnya lihat foto-foto yang mungkin ya yang cantik-cantik, itu ada juga. Dan itu juga menjadi bahan diskusi saya dengan penjual-penjual akun itu. Gitu. Jadi saya karena banyak yang tanya, saya coba mencari gitu, termasuk juga jual followers gitu. Saya berdiskusi, saya bukan beli ya, tapi saya diskusi. Mas ini followersnya kok nggak nyambung kayak gini, oh ini gini, jadi saya diskusi dan betul gitu. Mereka juga bilang seperti itu. Oh ini nggak cocok Mas karena ini yang suka cuman laki-laki yang suka ini gitu. Nah itu harus dicek memang gitu ya. Karena kenapa? Karena belum tentu loh sesuai dengan market. Barangkali dia hijabers tapi yang follow laki-laki ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Ya ada juga Mbak Kalista, saya punya BA itu sekali dia posting ada 7.000 komen, banyak banget, ada 7.000 komen dan 7.000 komen itu nggak ada yang posting gitu, ada juga gitu. Nah ternyata komennya itu cuman bilang cantik kakak, kemudian wah manis banget gitu. Jadi kayak cuman muji. Nah itu kayak orang kayak gitu tuh kayak ya mereka tuh senang dengan kecantikan si selebgramnya, bukan senang sama produknya. Nah, ada juga seperti itu, makanya itu bahkan ranahnya bukan paid promote lagi Mbak Kalista, tapi brand ambassadors. Ada juga brand ambassadors yang seperti itu. Makanya insya Allah besok kita coba detailin ya, biar teman-teman juga bisa Q&A lebih dalam lah, lebih dalam. Ya karena sekarang saya juga udah mulai running lagi ya malam ini ya. Ini kan saya baru set tim baru kan 3 bulan, alhamdulillah udah ready. Malam ini saya udah mulai iklan lagi dan mungkin sampai 1 minggu kita review bareng, nanti hasil reviewnya bisa kita sharing juga gitu. Oke. Ya supaya nggak jatuh, betul ya, semoga bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu. Oke, izin bertanya, akun di follow baiknya akun kompetitor atau akun yang kira-kira sasaran customer gitu? Ya jangan akun kompetitor lah, akun ini langsung akun apa customer ya, ngapain follow kompetitor
Ya kalau mau follow akun kompetitor niatnya bukan jualan, tapi untuk ngamatin boleh, silahkan, nggak apa-apa. Oke, Litek. Oke, Litek ini saya belum pernah, tapi terima kasih Mbak Osi ya untuk masukannya. Saya bookmark di sini ya. Besok mungkin setelah saya ini Litek. Oh iya, oke, aku udah bisa ambil kesimpulan Mbak ini. Litek ini asalnya dari Brasil, Mbak, dari Brasil. Websitenya dari Brasil, dan sama kemungkinan ketika kita pakai akun hashtag generator yang tugasnya nyari hashtag itu, ketika pakai akun dari luar itu biasanya hashtagnya sifatnya global, jadi dipakai di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi itu kemungkinan nanti yang engage adalah orang-orang luar juga. Nah, itu kembali lagi ke Mbak Osi, apakah marketnya untuk market luar atau tidak. Kalau market luar cocok, kalau enggak ya kurang cocok. Apakah Mbak Osi pengen ngejar engagement-nya atau pengen ngejar targetnya? Kalau ngejar engagement-nya cocok, kalau ngejar targetnya ya kurang cocok gitu. Nah, jadi ada plus minusnya. Gitu. Oke. Mas mau nanya, kalau beli followers itu apa itu enggak? Atau ada enggak yang jual followers sesuai target pasar? Nah, teman-teman, followers itu kalau beli ya, wah ini masih ada 32 komentar. Ya, moga teman-teman kalau mau dibablasin mungkin 10 menit lagi kita Q&A biar teman-teman nggak penasaran. Gitu. Kalau beli followers itu efektif atau tidak? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman beli followers itu tuh kayak aku buat akun sebanyak 5.000 akun. Nah, jadi saya ternak akun tuh dengan 5.000 email dan 5.000 akun. Nah, caranya gimana ya, itu sudah support by coding ya. Jadi itu tidak manual gitu untuk manage-nya gitu. Kalau buatnya saya nggak ngerti. Ada yang manual, mungkin ada juga yang otomatis, tapi setahu saya sih manual. Itu 5.000 itu dibuat manual. Kemudian ketika kita beli, saya perintahkan 5.000 untuk follow akunnya Mbak. Siapa tadi? Mbak Rista. Jadi untuk follow. Nah, tapi apakah 5.000 itu akun aktif saya? Kan tidak. Itu cuman kayak saya buat untuk follow talk gitu. Nah, jadi jawabannya ya analoginya seperti itu. Kira-kira efektif atau tidak? Ya karena itu bukan akun aktif, ya tidak efektif gitu. Karena tidak ada engagement di situ. Gitu sih. Jadi sekarang market itu sudah sangat cerdas ya. Bisa tahu mana yang followers asli, mana yang tidak. Ini kok followersnya 100.000, tapi ketika dicek engagement-nya kecil, penjualannya kecil. Jadi menurut saya itu nggak usah lah, tidak perlu ya kita yang namanya pengen kelihatan wah tapi ternyata closingnya kecil gitu. Lebih mending follower 10.000 tapi closingnya sehari 2-3 closing seperti yang saya rasakan dulu itu, sehari bisa closing nggak 10-15 pitches dengan organik. Facebook, WhatsApp, sama satu lagi Instagram itu bisa sampai 15 pitches, karyawannya saya sama istri. Dan itu benar-benar terjadi, DM-nya benar-benar rame. Nah, itu mending seperti itu daripada 100.000 followers tapi nggak ada yang closing gitu. Jadi menurut saya lebih ke apa adanya lah gitu. Alhamdulillah, barakallah ya. Insya Allah nanti kita share untuk informasi untuk pertemuan berikutnya. Petromot itu giveaway ya Mas. Giveaway apa nih? Nah, karena ini untuk untuk pertanyaannya cukup banyak yang masuk. Jadi untuk pertanyaan Pet Promote akan saya jawab insya Allah ya. Itu pertemuan berikutnya. Karena hari ini kita belum masuk Pet Promote. Kayak cuman spoilernya aja sih tadi. Jadi terkait dengan pertanyaan Pet Promote akan saya jawab insya Allah pertemuan berikutnya. Gitu ya. Untuk post foto kan harus natural ya. Berarti misal kalau kita pasang video, pengalaman kita pakai produk boleh. Kalau video boleh diedit ya.
Tadi kan saya membahas tentang gambar dan gambar. Tapi kalau video boleh, mau dibuat frame boleh, gitu. Gak apa-apa, khusus video dikasih teks boleh, gitu ya. Maksudnya kan kayak alat jual masak nih, ya betul. Jadi itu kalau dalam yang kita jalankan itu adalah namanya content value, jadi mengedukasi. Dan biasanya kalau sifatnya ada dua jenis konten, yang pertama entertain sama edukasi, itu engagementnya paling tinggi. Jadi itu bisa sangat membantu menaikkan engagement kita. Ya, oke, siap teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ternyata tidak 33 ya, karena sudah kita jawab. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Nita. Ke bawah resume ketinggalan dibahas. Oke. Apakah ikut grup like for like keroyokan apakah baik untuk masuk ke top post engagement? Ya, mungkin bisa karena itu akun asli gitu. Nah, cuman pertanyaannya kita sanggup atau tidak untuk melek, saling nge-like, kan itu butuh waktu, butuh tenaga. Kalau kita sanggup ya silahkan gitu. Tapi biasanya kalau untuk menjadi top post itu tetap harus melihat kompetitor kita. Ya, kalau misal kompetitor kita ada di angka 100 lebih, sedangkan member group like for like-nya itu misal cuma 20, ya tetap akan berat gitu ya. Jadi kalau bisa membernya lebih banyak daripada jumlah likes yang ada di kompetitor gitu ya. Oke, siap. Harus kemana Mas? Telegram atau ke e-course dari Mas Latif? Ya, step by step-nya. Oke, ya. Bisa lihat dari YouTube boleh, atau dari rekaman ini. Nanti insya Allah rekaman ini akan dibagikan. Dan teman-teman kalau ingin belajar lebih lanjut, ini saya insya Allah kurang lebih 1 minggu lagi ya. Itu ada kelas online fundamental Instagram marketing, dan itu step by step-nya betul-betul kita bahas, dan ada kelas selama 1 minggu penuh. YouTube-nya Latif Setiawan ya. Ketik aja Latif Setiawan, itu nanti ada YouTube saya gitu. Nah, itu ada 1 minggu penuh. Nanti teman-teman di situ detail paid promote, endorse, kemudian ada brand ambassador juga. Ada juga jenis konten, engagement, value produk, semuanya kita share. Dan nanti kelebihannya teman-teman, ini sedikit info, kita sudah nyiapin yang namanya member area, jadi teman-teman nanti juga dapat e-course-nya juga. Selain itu juga nanti akan ada bonus-bonus tambahan kalau teman-teman ikut kelas FIM, yaitu di private mentoring. Jadi kalau ini kan mentoring secara global ya. Nah, besok saya akan private mentoring. Materinya apa Mas di private mentoring? Ini private mentoring itu setelah kelas ya. Isinya adalah bagaimana cara mencari advertiser, bagaimana cara cari desainer, bagaimana cara membuat ide konten, bagaimana cara membuat desainer ini bisa layout, tipografi gitu. Jadi caranya ini nanti akan saya share, itu bukan hanya marketing, tapi teknis yang ada di fundamentalnya ya, dari open recruitment desainer sampai dia perform, itu gimana step by stepnya, dari rekrutmen content creator, dari advertiser, dari pertama sampai perform, itu gimana step by stepnya. Itu menjadi yang akan insya Allah akan kita jalankan di bulan April gitu ya, karena member areanya udah ready. Ya, dan ini sudah kita mulai masukin ke teman-teman yang alumni ini untuk masuk ke member area, dan insya Allah itu nanti ada updatean khusus gitu, updatean khusus terkait dengan manage team gitu. Oleh karena itu teman-teman kalau pengen tahu SOP dalemannya, kemudian cara bangun timnya, bukan hanya teorinya ya, tapi teknisnya, bangun timnya, nanti insya Allah bisa ikut di kelas online fundamental Instagram marketing. Oke, nah ini kelihatan udah pada ngantuk nih. Mbak Ani sudah izin itu, dan alhamdulillah sudah ada 58 tadi, terakhir ada di angka 60 peserta. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sudah
semangat belajar ya, mendoakan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, di mana Allah berjanji ketika kita bermajelis ilmu di dunia, kelak insya Allah kita akan dikumpulkan, kita akan bisa berreuni di taman di antara taman-taman surga, dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah di taman di antara taman-taman surga. Dan kelak Allah akan memanggil 1-2 orang untuk bisa memberikan syafaat, dan semoga itu di antara kita yang bisa saling memberikan syafaat, yang bisa menaikkan derajat kita agar kita bisa berkumpul di surga yang sama. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Assalamualaikum.